Mohon kesediaan Pak Goris Meko dari Kalimantan Tengah untuk boleh membuka kegiatan kita dengan doa. Silakan Pak Baik, Pak Goris. Timo. Sip, 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 sip. Ya, selamat sore. Dengar nggak suaranya? Dengar Pak. Oh iya ya, puji Tuhan kalau gitu. Kedengaran. Bapak, Ibu, suster, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih kami haturkan kepadamu atas cinta, atas kasih yang kau berikan kepada kami dari malam hingga pada sore hari ini. Ya Bapa, pada sore hari ini kami akan melaksanakan kegiatan kami. Sekiranya Engkau memberkati kami, memberikan kami suatu pemahaman untuk mampu memahami materi-materi yang diberikan oleh Bapak dosen. Dan juga ajarilah kami untuk selalu patuh dan taat akan aturan yang telah disepakati bersama. Sekiranya biarlah Engkau menuntun kami untuk menjalani ini semua dengan penuh kasih. Ya Bapa, doa ini kami satukan dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kami. Bapa kami Anda di surga, dimuliakanlah namamu, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, kerajaanmu, jadilah jadilah kehendakmu kehendakmu di di atas atas bumi bumi seperti seperti di dalam surga. surga. Berilah Kami kami rezeki rezeki pada hari hari ini, ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, jahat. tetapi Amin. bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, terima kasih Terima Pak kasih. Goris yang sudah membantu Pak di sini. kita semua dalam doa untuk kegiatan kita sore hari ini. Baik Bapak Ibu, Bapak Ibu sudah mengikuti pendampingan ini dan sekarang untuk pendampingan yang kelima ya. Dan pendampingan ini ya diupayakan untuk membantu Bapak Ibu setidaknya bahwa selama ini Bapak Ibu sudah belajar mandiri, lalu mungkin Bapak Ibu juga sudah menerima kisi-kisi soal UP, maka kesempatan ini ya mudah-mudahan menjadi kesempatan bagi kita untuk mendalami bersama kisi-kisi yang sudah disiapkan oleh panitia nasional. Pernah disampaikan oleh Rom Sugi bahwa kami di LPTK memang tidak terlibat untuk ya menyusun soal. Yang kami terima adalah kisi-kisi UP. Apakah kalau misalnya kemarin ada yang sempat bertanya, rupanya soal dengan kisi-kisi UP rupanya tidak sejalan ya. Terus terang ya, kami tidak tahu seperti apa soal yang keluar saat UP. Maka pada proses ini kami mengikuti apa yang sudah kami jalankan di batch sebelumnya, bahwa sebagai persiapan untuk menghadapi UP, maka diberikan pendampingan sesuai dengan kisi-kisi UP. Lalu kepada kami dibagikan kisi-kisi untuk dibahas bersama dengan peserta, dan untuk saya rupanya diberi jatah bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk mendalami kisi-kisi nomor 6, 8, 9, 10, kemudian nanti dilanjutkan nomor 16, 17, 18, 19 sampai dengan 20 ya. Bapak Ibu selama ini sudah berjuang untuk mengikuti proses ini, dan rupanya sekarang kita hampir berada di tahap akhir ya, seluruh rangkaian untuk mendapatkan sertifikat pendidik ini ya. Dan berbeda dengan angkatan-angkatan sebelumnya dengan waktu yang cukup lama ya, 3 bulan, Bapak Ibu hanya 45 hari ya. Rupanya kita pernah bertemu dalam ruang virtual ini sebelum ya PPG ini berjalan untuk tahun ini. Tempari LPTK menyiapkan kesempatan untuk pembekalan beberapa hal yang menurut kami bisa membantu Bapak Ibu sehingga proses ini bisa berjalan dengan lancar. Baik Bapak Ibu,
saya akan menayangkan ya, kisi-kisi nomor 6 sampai dengan 10 dilanjutkan 16 sampai dengan 20. Mudah-mudahan file saya sudah tampil di perangkat Bapak Ibu ya. Belum, Pak. Belum ya? Sudah. Sudah, Pak. Muncul. Sudah, Pak. Sudah terbaca. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Jelas, Pak. Saya kira Romo, Suster, dan mungkin dosen sebelumnya sudah membantu untuk melihat secara keseluruhan dari kisi-kisi ini. Maka saya hanya fokus saja mulai dari kisi-kisi nomor 6. Aduh, lama kali. Oke. Untuk kisi-kisi UP nomor 6, subkompetensi untuk lulusan itu menguasai materi ajar berdasarkan struktur keilmuan dan merumuskan alur materi ajar yang relevan dengan tujuan pembelajaran dalam rangka merancang pembelajaran untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Lalu nanti kontennya, materinya nanti yang diuji adalah tentang kepemimpinan dan tugas gereja. Itu untuk materi atau aspek profesional. Sementara untuk pedagogiknya adalah menentukan struktur materi pembelajaran perayaan liturgi. Maka indikatornya dirumuskan, diberikan kasus topik pembelajaran tentang kepemimpinan dan tugas gereja, serta mampu menentukan urutan materi perayaan liturgi tersebut. Manusia Dalam ini ribut proses terus. ini, terutama untuk persiapan UP, yang kami tekankan adalah Bapak Ibu memperhatikan Bapak dan Ibu guru di konten sini tidak ada link dan juga boleh aspek dipakai link baru yang dikirim. pedagogik. Ya. Kalau Bapak Ibu melihat secara keseluruhan, ya kisi-kisi UP ini, terutama Ini untuk Bapak Ibu pedagogik ini, itu lebih banyak orang semula berkaitan ini. dengan pengembangan perangkat pembelajaran. Tidak ada di sini, di link ini tidak ada. Kita Saya kira salah Bapak masuk. Ibu Manusia sudah ini mendalami ribut terus manusia ini. perangkat Masuk pembelajaran di itu, linknya. ya, Ini di mulai dari ini ada pakai HP, analisis ada capaian pakai laptop. pembelajaran, Berisik kali. tujuan pembelajaran, sampai dengan Bapak Ibu diminta untuk membuat penelitian tindakan kelas. Itu Mereka untuk lagi Zoom nih. Maka untuk kisi-kisi nomor 6 ini, sekali lagi materinya adalah kepemimpinan dan tugas gereja. Maksudnya itu bisa kan? Ini modul profesional. Sementara untuk pedagogiknya yang diminta adalah kira-kira bagaimana struktur materi. Saya kira tempoh hari saya sempat mendampingi Bapak Ibu bagaimana mengembangkan atau menyiapkan materi ajar. Materi ajar mesti memiliki ya struktur dan seterusnya. Karena itu kalau kita membaca indikator ini, yang saya amati adalah dua hal di sini. Yang pertama adalah untuk pengembangan materinya, dan yang kedua adalah untuk liturgi. Saya kira di dalam modul Bapak Ibu sudah mendalami beberapa hal bagaimana untuk mengembangkan materi, demikian juga tentang tugas gereja ya. Misalnya ini terkait liturgi. Nanti Bapak Ibu selain liturgi coba cek lagi yang lain ya. Misalnya persekutuannya bagaimana, kerikmanya bagaimana. Oke. Ini struktur soal ini ya. Di dalam struktur soal itu yang pasti ada nanti adalah ada materi profesionalnya, ada materi pedagogiknya. Dipadukan jadi satu. Memang kalau kita lihat ada kemungkinan bahwa soalnya murni bertanya terkait dengan aspek profesional atau murni bertanya terkait dengan aspek pedagogik atau justru memadukan dua-duanya. Berarti mau tidak mau kita harus paham dulu aspek profesionalnya, kita juga harus paham aspek pedagogiknya. Nah, ini untuk
kisi-kisi nomor 6, sekali lagi untuk kontennya adalah kepemimpinan dan tugas gereja, sementara untuk pedagogiknya adalah bagaimana mengembangkan materi ajar. Nah, saya coba dengan contoh saja ya. Ini ada contoh. Ya. Ada 2 contoh yang coba saya siapkan sini. Yang pertama, Dikit layarnya Pak. Izin Pak. oke, sorry. Sedikit lagi. Oke, sorry. Ya, Oke. pas. Terima kasih ya Pak. Ini ada 2 contoh soal yang saya siapkan. Dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, siswa diminta memahami makna sejati dari liturgi, bukan sekadar sebagai rutinitas ibadat, tetapi sebagai perayaan iman gereja. Penjelasan tentang liturgi yang paling tepat sesuai dengan pemahaman iman Katolik adalah: A. Liturgi adalah serangkaian doa yang diucapkan umat agar permintaan mereka dikabulkan. B. Liturgi adalah perayaan iman gereja yang mengungkapkan perjumpaan umat dengan Allah, di mana Allah bersama gerejanya bertindak sebagai pelaku dan umat diajak terlibat secara sabar dan aktif. C. Liturgi hanya merupakan tugas imam dalam memimpin misa tanpa melibatkan umat. D. Liturgi adalah kegiatan sosial gereja untuk membantu masyarakat sekitar. E. Liturgi adalah upacara tradisi yang diwariskan secara turun-temurun tanpa makna spiritual yang mendalam. Kalau soalnya Liturgi adalah perayaan iman gereja. Bebek. Oke, artinya bahwa kalau soalnya seperti ini, berarti memang ini hanya fokus untuk bertanya terkait dengan konten atau materi. Ya, mudah-mudahan nanti soalnya seperti ini, hanya tanya soal materi. Tapi kalau misalnya dikaitkan dengan bagaimana mengembangkan materi, mungkin sekali lagi kita perlu perhatikan bagaimana mengembangkan materi, tidak dasar dalam mengembangkan materi, dan apakah di dalam soal itu terkait dengan kasus yang diangkat, apakah sesuai dengan ajaran iman terkait, misalnya tadi terkait dengan liturgi. Sekarang misalnya contoh yang kedua, dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, siswa mempelajari bahwa tujuan semua tindakan liturgi adalah pengudusan manusia dan pemulihan Allah. Dalam perayaan liturgi, umat diajak untuk menghayati komunikasi dengan Bapa bersama dalam Roh Kudus. Selain itu, liturgi mengandung 2 unsur mendasar, yaitu unsur memuliakan Allah dan unsur pengudusan manusia. Dari materi tersebut, urutan materi perayaan liturgi yang sesuai adalah: A. Pengudusan manusia yang memuliakan Allah dan meningkatkan hubungan pribadi dengan Allah. Ini soal urutan ya. Memuliakan Allah, pengudusan manusia, meningkatkan hubungan pribadi dengan Allah. C. Meningkatkan hubungan pribadi dengan Allah, pengudusan manusia, memuliakan Allah. D. Memuliakan Allah, meningkatkan hubungan pribadi dengan Allah, dan pengudusan manusia. Kemudian D. Meningkatkan hubungan pribadi dengan Allah, memuliakan Allah, pengudusan manusia. Kalau soalnya seperti itu, Daging. daging ya. Daging. Daging. D ya. Ya. Domba. Domba Pak dosen. Iya, domba. Memuliakan Allah. Sekali lagi, di sini terkait dengan kita paham konten. Jawaban B. Memuliakan Allah, meningkatkan pribadi dengan Allah, pengudusan manusia. Sekian B. Struktur logis dari materi itu. Maka jawabannya yang mana ini? Beda. Bebek ya. Yang pertama itu memuliakan Allah. Tadi kan ini. Selain itu, liturgi mengandung 2 unsur mendasar, yaitu memuliakan Allah dan unsur pengudusan manusia. Baru kemudian setelah ini pengudusan dan memuliakan Allah dan pengudusan manusia, ada
buah-buah dari liturgi, yakni berarti B. bagaimana hubungan pribadi dengan Allah. Pribadi dengan Allah. Sekali lagi, kalau soalnya seperti itu berarti mau tidak mau kita harus mendalami. Syukur bahwa di dalam soal ini tadi sudah dicantumkan di sini liturgi apa, tinggal nanti kita mengurutkan. Tapi kalau misalnya tidak, ya mau tidak mau ya kita harus menguasai konsep tentang liturgi misalnya. Ini baru tentang liturgi. Belum lagi kalau misalnya nanti aspek koinonia misalnya atau kerigma misalnya, ya begitu. Kita yang menjadi guru pendidikan agama Katolik ini paling tidak pasti belajar di program teologi atau filsafat atau pastoral atau teologi. Sehingga hemat saya bahwa ini adalah hal-hal yang sudah sering atau sudah sangat akrab dengan kita dari aspek materinya. Tapi bagaimana mengembangkan materi, cek kembali ya, bagaimana mengembangkan materi di dalam modul yang Bapak Ibu sudah ringkas ya dalam studi mandiri. Gitu. Oke, untuk kisi-kisi yang nomor 6 ini ada pertanyaan ya, atau mungkin ada yang perlu didiskusikan. Lanjut Pak. Lanjut ya. Lanjut. Jawabannya. Jawabannya apa? Jawabannya Pak, jawabannya mana yang Jawabannya tadi Pak. B. Jawabannya tadi B ya. Pengurusan manusia, meningkatkan hubungan. Biar Bapak dosennya aja yang menjawab. Jawabannya tadi B. Pertama-tama itu liturgi itu adalah memuliakan Allah, kemudian pengurusan manusia, dan akhirnya mengarahkan peningkatan hubungan. Tandai Pak jawabannya. Ya, itu ya. Ini hanya contoh soal. Ya. Oke, kita lihat kisi-kisi yang nomor 7. Oke. Berikan Kristus orang Yesus Kristus. Kalau fokus saja, materi atau kontennya adalah tentang Yesus Kristus. Lalu untuk pedagogiknya ini saya beri tanda 2 di sini. Yang pertama adalah urutan materi, yang kedua bagaimana merancang pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Tadi ini masih berkaitan dengan bagaimana kita mengembangkan materi ajar. Lalu yang kedua adalah merancang pembelajaran. Kira-kira pembelajaran yang bermakna bagi siswa itu seperti apa? Sekali lagi untuk yang profesionalnya saya yakin ini sudah seperti yang saya katakan, ini bukan barang baru untuk kita. Oke. Sekedar mengingatkan, tempo hari saya sempat menyinggung bahwa ada 4 jenisnya pengetahuan. Ada pengetahuan fakta, ada pengetahuan konsep, ada pengetahuan prosedur, ada pengetahuan metakognitif. Itu untuk aspek pedagogi. Sekarang aspek profesional yang mungkin perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu untuk ya mempersiapkan diri mengerjakan soal untuk kisi-kisi nomor 7 ini. Untuk aspek profesionalnya, materi tentang Yesus Kristus ya. Yesus Kristus itu mewartakan kerajaan Allah ya. Kerajaan Allah yang ini berlandaskan pada kasih dan pengampunan Allah. Yesus mewartakan kerajaan Allah. Bagaimana Yesus mewartakan kerajaan Allah? Perumpamaan, mujizat dan seterusnya. Oke. Sekarang kita lihat soalnya. Contoh soal. Seorang guru agama Katolik ingin merancang pembelajaran untuk membantu peserta didik menguasai ajaran pokok Yesus Kristus, khususnya mengenai pewartaannya tentang kerajaan Allah. Guru ingin memastikan bahwa siswa tidak hanya memahami makna lahiriah, tetapi juga makna spiritual dan rohani dari kerajaan Allah seperti yang diajarkan Yesus. Bentuk kegiatan pembelajaran yang paling tepat untuk membantu siswa memahami elemen-elemen utama ajaran Yesus Kristus secara mendalam adalah A. Meminta siswa menghafal ayat-ayat yang berisi kata kerajaan Allah tanpa penjelasan akan maknanya. B. Menugaskan siswa membuat poster bergambar tentang kerajaan Allah
kerajaan Allah tanpa kerajaan Allah yang diisi hanya dengan simbol raja dan istana. Seorang guru agama Mengajak siswa menganalisis perbedaan pemahaman kerajaan Allah di zaman Yesus dengan makna yang Yesus ajarkan melalui diskusi kelompok. Memutarkan film tentang sejarah kerajaan-kerajaan di Timur Tengah pada masa Yesus untuk menggambarkan konteks politik saat itu. Memberikan soal pilihan ganda mengenai nama-nama tokoh yang menantikan Mesias pada zaman Yesus. Menganalisis perbedaan pemahaman kerajaan Allah. Mendalam. Cacing. Ada urusan yang jawab lah. Tugas pokok Yesus adalah mewartakan kerajaan Allah. Di sini ya, Pembelajaran yang mendalam. kegiatan pembelajaran yang paling tepat untuk membantu siswa memahami elemen-elemen utama ajaran Yesus Kristus. Pembelajaran yang mendalam. Salah satu contoh misalnya nanti materinya itu tentang kerajaan Allah. Yesus mewartakan kerajaan Allah. Jadi misalnya fokus soalnya adalah mujizat-mujizat Yesus atau mungkin perumpamaan Yesus. Nah, selain materi itu, yang mau tidak mau Bapak Ibu harus mempersiapkan diri dengan baik itu adalah terkait dengan bagaimana kita kegiatan pembelajaran mendalam. merancang pembelajaran agar bermakna bagi siswa. Jadi, kalau soalnya seperti ini, kira-kira jawaban yang Bapak Ibu tentukan yang mana ini? A, B, Tetap C, Pak. C. Cocok. Mengapa bukan A? Minta siswa Yang menghafal saja. Tidak Hafal, ada lagi. belum mendalami. Bukan, hanya menghafal. Oke, Yang sekarang dalam. mengapa tidak memilih B? Pada sifat dunia siswa. menugaskan untuk membuat poster. Karena hanya menugaskan siswa membuat poster. Ya, ini simbol. Tidak mengalami, hanya simbol. Belum mengalami. Belum mendalam. Itu tidak mengalami. Mereka belum punya Bagian dasar. B. Oke, kalau misalnya D, Itu bukan kegiatan yang Jadi paling minta tepat untuk menganalisis. memahami- Ya, ini yang memahami tentang ajaran Yesus. Analisis. Dia lebih mendalam. ya, dia lebih oke, mendalam. Diminta untuk menganalisis. Merasakan. jawaban yang paling tepat itu Memberikan adalah soal C. pilihan ganda. Mengajak siswa menganalisis perbedaan pemahaman kerajaan Menantikan Mesias pada zaman dengan Yesus. makna yang Yesus ajarkan melalui diskusi kelompok. Ya. Pembelajarannya dengan diskusi kelompok. Kita Lalu zaman di kemudian Aroman. kalau kita Imam. ingat tujuan pembelajaran di sini menggunakan kata kerja operasional menganalisis ya. So. Oke. Menguasai Dengan ajaran kalian, pokok ya. Yesus Kristus. Bagaimana untuk bentuk soal Menguasai ajaran pokok Yesus Kristus. untuk kisi-kisi nomor 7 ini bagaimana Bapak? Gampang-gampang susah, Pak. Lumayan lah, Pak. Tidak terlalu berat rasanya, sedang lah itu. Ya, tempo Untuk hari sementara Romo- aman, Pak dosen. Ya. Romo Sugi sudah sampaikan Amin. Implementasi. baca baik-baik dulu soalnya, Iya. lalu ya lihat pilihannya. Kalaupun misalnya jawabannya agak mirip-mirip, sekali lagi perhatikan kembali kata kunci untuk kata kunci itu kembali bahwa yang perhatikan kira-kira aspek pedagogiknya bagaimana, lalu aspek profesionalnya bagaimana, ya. Yang ini tadi untuk aspek pedagoginya kegiatan pembelajaran, lalu untuk aspek profesionalnya adalah materi tentang ajaran Yesus Kristus. Oke, itu kisi-kisi nomor 7. Kita lanjut kisi-kisi nomor 8. Di sini
Kontennya adalah hidup dan karya Yesus. Untuk aspek pedagogik dan atau psikologi adalah menentukan materi hidup dan karya Yesus untuk asesmen yang paling tepat agar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oke, indikatornya adalah diberikan kasus-kasus dalam rangka merancang pembelajaran tentang hidup dan karya Yesus serta mampu menguasai materi tentang hidup dan karya Yesus. Nah, saya beri warna kuning beberapa kata kunci di sini, frasa ya. Yang pertama adalah asesmen yang paling tepat. Nah, Bapak Ibu sudah mendalami ada asesmen diagnostik, ya, Formatif. ya, formatif dan sumatif, rubrik dan seterusnya. Lalu kemudian ini tentang tujuan pembelajaran. Ya, ketika Bapak Ibu menyiapkan tujuan pembelajaran, dia harus ada yang akan mengukur ya aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lalu tentang aspek profesionalnya adalah hidup dan karya. Oke. Oke. Ini contoh soal ya. Seorang guru sedang merancang pembelajaran tentang hidup dan karya Yesus yang mencakup kisah kelahiran, pelayanan, pewartaan dengan Allah, mujizat hingga penderitaan, wafat dan kebangkitannya. Untuk memastikan peserta didik menguasai materi secara mendalam, Seorang guru sedang merancang guru pembelajaran. ingin memilih asesmen formatif yang paling tepat. Berikan tes pilihan ganda. Bentuk asesmen berikut Siswa yang memberi paling dukungan, sesuai untuk mendukung mengadakan kesadaran ujian metakognitif akhir, siswa adalah menyusun portfolio, A. Memberikan tes pilihan ganda tentang peristiwa penting dalam hidup Yesus di akhir pembelajaran. B. Meminta siswa membuat jurnal refleksi tentang makna tindakan Yesus bagi kehidupan mereka saat ini. D. Mengadakan ujian akhir semester yang menilai hafalan siswa mengenai urutan peristiwa hidup Yesus. D. Menyusun portofolio yang hanya berisi rangkuman catatan materi tanpa catatan refleksi. E. Meminta siswa menyalin teks kitab suci terkait karya Yesus. B, Pak. Yang benar. B. Dia ada ujian akhir. Yang benar B. Yang betul A. Yang betul B. Mengadakan B. ujian akhir. Kognitif itu kesadaran. Babi. B, Pak. Oke, sekarang mengapa kita tidak memilih A? Saya A. Mengapa Bapak memilih A? Alasan yang pertama, kalau di pilihan yang lain, itu yang paling mudah, A itu paling mudah untuk membuat asesmen, karena itu yang memudahkan siswa untuk memahami. Kalau B itu jurnal itu sudah sifatnya ilmiah, dan itu tidak memungkinkan membutuh waktu yang panjang. Maka pilihan yang paling masuk akal dan rasional adalah A. Terima kasih. Oke, satu. Kalau Yang saya jawab B, B Pak. bisa mewakili. B, karena dari bentuk asesmen ya. Boleh tanggapi yang A tadi, Pak. Tapi Oke, kita dengar dulu yang jawaban B. Yang memilih jawaban B dulu. Ya. Kalau jawaban B itu berhubungan dengan asesmen formatif saat ini. Kalau A tadi di atas itu untuk sumatif. Iya, betul. Iya, betul. Iya. Yang C, C. Katakan ujian akhir semester. C juga sama Semester itu. sumatif itu. Sumatif dia tuh. Kalau C sumatif dia. C B yang betul. Yang jawab D. B. Bunga. B betul. Betul. Oke, tadi Betul. ada asesmen. Bahagia. Kata kuncinya asesmen formatif. Asesmen formatif itu yang paling mungkin. A, B itu tidak formatif. Tapi pertanyaan portfolio. Asesmen formatifnya. Asesmen formatif. Kalau A itu diagnosis. Kalau asesmen formatif itu saat pembelajaran sedang berlangsung. Kalau formatif itu di akhir pembelajaran. Pertanyaan itu berhubungan dengan asesmen formatif, maka B yang benar.
Oke, ya. Memang di akhir pembelajaran di sini jelas apakah nanti Yang benar tetap A. pembelajaran atau di akhir Jurnal itu nggak bisa. tapi bahwa di sini Benar, jelas Pak. Biarkan Bapak dosen aja menentukan lah. ya. Kalau asesmen formatif Aduh, aneh ruangan kita ini ya, seperti ruangan TK. Yang benar adalah B. Yang benar adalah B. Karena salah di satunya sini adalah membuat jurnal refleksi. Ini bukan asesmen jurnal berikut yang ilmiah. paling sesuai untuk Baguslah dosen aja yang menentukan apa jawaban yang benar. kesadaran. Jadi yang benar adalah B. Karena di sini Kurang adalah jelas suaranya Pak. jurnal Pak Timotius. refleksi. Sekalipun, Pak. Yang benar adalah B. Oke, Siapa perasaan dosen? Bukan Yesus yang sekali lagi ya. Perhatikan baik-baik ya. Kata atau frasa kunci di memastikan soal, peserta didik ya. menguasai materi secara mendalam. Dan untuk memastikan kata kunci atau frasa itu bahwa soal itu dia pasti ada aspek pedagogiknya, ada aspek profesionalnya. Kalau di sini rupanya lebih menekankan ke aspek pedagogik, ya, terutama terkait dengan asesmen, dan di sini adalah asesmen formatif. Tidak lagi yang ini. Nanti Kurang cek jelas, lagi Pak bagaimana Timotius. asesmen diagnostiknya, Suaranya kurang jelas Pak Timotius. sumatifnya. Ini daftarnya bagaimana yang dia begini? Hanya contoh soal yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua untuk melihat kembali materi yang sudah diringkas, ya, terkait dengan pengembangan perangkat pembelajaran. Oke, kalau begitu kita lanjut kisi-kisi nomor 9 ya. Jawabannya tidak. Jawabannya Pak Ya, harus jawabannya jelas. tadi B ya. Ini kan Ya, asesmen betul. formatif. Artinya kan setiap proses pembelajaran Bapak Ibu bisa menyiapkan form untuk yang diisi oleh peserta didik untuk proses pembelajaran berlangsung. Atau kalau misalnya ya, Bapak Ibu guru misalnya menyiapkan form Boleh saya menambahkan untuk Pak? menilai. Oke. Boleh saya menambahkan Pak? Boleh, silakan Bapak. Ya, yang poin A tadi, mengapa itu tidak tepat? Karena kan asesmen formatif itu kan di awal sebelum terjadi pembelajaran. Makanya kan itu ada keterangan dalam hidup Yesus di akhir pembelajaran. Jadi itu yang membuat tidak tepat. Untuk menegaskan saja Pak. Jadi jawaban yang benar seperti tadi Bapak dosen, bagian B. Sekian, terima kasih. Begitu gambarannya. Tadi memang diangkat soal jurnal. Ini bukan soal jurnal ilmiah ya. Ya, setiap proses pelajaran mau tidak mau memang kita harus menyiapkan jurnal. Ada jurnal guru. Mungkin kita juga perlu menyiapkan jurnal untuk siswa. Ya. Sebenarnya di kata kunci itu kesadaran metakognitif. Itu ya. Baik, kita lanjut yang berikut. Jawaban yang benarnya tadi apa, Pak? B. Ibu. Mohon ditandai, Pak, jawabannya, Pak, biar kami bisa baca. Bebek. Baik, kita Kasih, Pak. lanjut kisi nomor 9. Kita cepat saja ya. Oke. Pak, cepat ya. Enggak apa-apa. Materinya adalah Dapat gambaran semua. gereja. Untuk aspek pedagoginya adalah menentukan alur materi pembelajaran gambaran gereja secara logis. Indikatornya adalah indikator soal diberikan kasus-kasus dalam merancang pembelajaran gambaran gereja dan peserta mampu menyusun urutan materi secara Ingat kan? Ingat kan? Ini masih berkaitan dengan Bilang nanti sakit lagi itu. mengembangkan Iya, beri apa? materi ajar ya. Tadi kan sakit jatuh lagi nanti. Mute kawan. Kita langsung ke soal untuk kisi-kisi nomor 9. Dalam rancang pembelajaran tentang gambaran gereja, guru ingin menekankan kekasan kaum awam dibandingkan dengan kaum klerus. Pernyataan berikut yang paling tepat menunjukkan kekasan kaum awam adalah A. Kaum awam dipanggil untuk memimpin sakramen dan pengajaran resmi dalam gereja,
sedangkan kaum klerus hanya mendukung. B. Kaum awam berkarya terutama dalam dunia dan urusan keduniaan, sementara kaum klerus berfokus pada tugas pelayanan sakramental dan pimpinan rohani. C. Kaum awam memiliki kewajiban hidup selibat dan meninggalkan urusan duniawi, sedangkan kaum klerus bebas menikah dan mengurus keluarga. Gampang ya. Kaum awam memiliki tugas utama mengatur kehidupan biara dan komunitas religius, sedangkan kaum klerus hanya memimpin doa. E. Kaum awam tidak memiliki tugas perutusan dalam gereja, karena semua perutusan adalah tanggung jawab. Bebek lagi. Bebek. Betul. Bebek. Bobo. Bebek. Sampai E. Bebek. B, Pak. Kaum awam tidak memiliki tugas perutusan dalam gereja, karena semua perutusan adalah tanggung jawab kaum klerus. Jawaban yang benar B. Gimana? Bupati. Bebek. Bebek. Nah, itu tidak cocok karena harus memimpin sakramen. Itu tugasnya klerus. Tugas Kalau yang bola. Terlibat tidak masuk. Kalau untuk mengembangkan materi memang mau tidak mau kita harus menguasai ya, aspek profesionalnya itu, materinya, konten. Tapi kalau misalnya mulai merancang pembelajaran, ya itu yang mau tidak mau, baik aspek pedagogiknya maupun aspek profesional harus kita siapkan dengan baik. Siap, Bapak. Oke, sekarang kisi-kisi nomor 10. Konten atau materinya sengsara wafat dan kebangkitan Kristus. Untuk pedagogik yang menerapkan pembelajaran yang sesuai karakteristik peserta didik. Indikator soal diberikan kasus dalam rangka menerapkan pembelajaran tentang kebangkitan Yesus. Peserta mampu menguasai materi secara logis. Untuk aspek pedagogik di sini, yang diminta adalah pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Saya yakin di dalam modul pengembangan perangkat pembelajaran, Bapak Ibu sudah membaca tentang gaya belajar peserta didik ya. 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 Nah, biasanya kan kalau kurikulum merdeka di awal pembelajaran mesti diadakan asesmen diagnostik sehingga nanti diagnosis antara murid yang satu dengan murid yang lain bisa berbeda ya. Awal. Sekarang kalau kisi-kisinya seperti itu, kita turunkan soalnya. Mungkin bisa seperti ini. Dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik tentang sengsara wafat dan kebangkitan Yesus, guru ingin menerapkan metode yang sesuai dengan gaya belajar kinestetik, agar peserta didik dapat menguasai materi secara logis. Metode pembelajaran yang paling tepat digunakan guru adalah C. Di sini ada gaya belajar kinestetik. Kinestetik maka simulasi yang tepat. C. Pak. Kinestetik. Kinestetik. Siswa menulis esai panjang dengan simulasi. Cicak. Siswa melakukan. Berkaitan dengan itu. Bermain peran dia. Siswa membaca dengan gaya belajar kinestetik. Kalau yang ini itu bermain peran. Menugaskan siswa membaca kitab suci. Terlalu lama, Pak. Iya. Jadi gaya belajar mengajak siswa melakukan simulasi peristiwa jalan salib atau bermain peran tentang kebangkitan Yesus. Ya. Benar. Memberikan ceramah. Itu yang cocok dengan gaya belajar kinestetik. Tanpa aktivitas tambahan. Siswa menghafal ayat-ayat tentang kebangkitan Yesus untuk disampaikan di depan kelas. Pilihannya adalah C ya. C. Mengajak siswa melakukan simulasi peristiwa jalan salib. Ini terkait dengan gaya belajar kinestetik. Ya, mungkin ada yang visual, mungkin ada yang auditori, ada yang kinestetik. Kalau kinestetik maka dalam merancang pembelajaran ini yang kita ya. Siswa harus aktif. Supaya siswa aktif.
kita kerja mengajak. Mudah-mudahan soalnya seperti ini sehingga kelihatan Amin. Bapak Ibu mudah Amin. mengerjakan, Semoga. ya. Amin. Semoga Pak dosen. Mudah-mudahan soal seperti ini. Siapa tahu bisa begini. Kirim telepati aja. Iya Pak, semoga kayak gini Pak. Semoga aja. Oke, sekarang kita maju lagi. Kisi-kisi nomor 16. Mampu merancang materi. Oke, untuk materinya adalah tentang ciptaan Allah dan citra Allah. Lalu untuk aspek pedagoginya adalah karena lupa aku karena lagi asik. merancang rumusan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran pada materi ciptaan Allah dan citra Allah. Disajikan indikator soalnya, disajikan kasus pembelajaran terkait ciptaan Allah dan citra Allah beserta mampu merancang rumusan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang paling. Saya kira tempoh hari Bapak Ibu sudah melihat bahwa setelah kita ya merumuskan tujuan pembelajaran, maka kita juga harus menyiapkan kriteria ketercapaian tujuan. Via chat atau pesan. Sebagaimana tujuan pembelajaran, Hanya saja dia harus letak pesan kurang tepat karena menghalangi presentasi. melingkupi aspek kognitif, pedagogik, dan psikomotorik. Demikian juga nanti untuk KKTP ya. Harus memperhatikan itu, tentu bahwa KKTP itu dibuat sejalan dengan tujuan pembelajaran dan juga nanti sejalan dengan asesmen yang akan dipakai. Oke. Dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik tentang ciptaan Allah dan citra Allah, seorang guru ingin menyusun rumusan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran untuk aspek pengetahuan. Siapa tahu nanti selain aspek pengetahuan ditanyakan aspek Katolik tentang ciptaan Allah dan citra Allah. Seorang guru atau Pontianak mohon. Pontianak ini kenapa sih Pak Pontianak? Bapak yang Pontianak tolong hargai yang lain dong. Bapak Pontianak jadi dosen aja. Aduh, Pak Pontianak kok sibuk tombo. Kalau mau anu, Pak Pontianak tolong diambil. Keluarkan saja. Kita lah. Ribut semuanya Oke, saya baca lagi ya. Pontianak bicara. Bapak dosen langsung hilang memang. Linus ada Linus. Keluarkan Oke, aja Pak Kita Pontianak kan itu. serius. Ada yang serius. Kalau Diminta tidak mau ikut ya rumusan udah, kriteria kita yang lain serius ketercapaian nih. tujuan pembelajaran ya. Lalu di sini ada aspek pengetahuan. Ya. Saya kira Linus Bapak Ibu ada Linus. sudah lihat di dalam Pak Jogenam. kata kerja Linus ada operasional Pak mana Linus, yang Pak Linus. cocok untuk Halo pengetahuan, Pak Linus. kata kerja operasional mana yang cocok untuk psikomotorik ya. Peserta didik mampu mendengarkan penjelasan guru. Oke, sekarang Suara Pak saya Jogenam. baca soalnya ya. Siapa yang Mungkin membaca? Bapak Pontianak Dalam mau pembelajaran baca dalam hati ya. Pak Jonan. Pak Linus ada Pak Linus. Kenapa ribut kali? B. Jawabannya B. Pak Putih, we. Sekali Pak Putih. Sekali lah. Cinderella mana Pak Linus? Tolong Pak Poti. Oh, Pak Memang Putih. Cinderella mana Ada Cinderella? yang ngomong. Bodi wankin Pak Putih, wah. Halo. Pak Putih Holo. Oh. Putih boleh. Halo Bapak Ibu, apakah materi saya tetap ada di perangkat Bapak Ibu? Cinderella mana? Cinderella. Hilang. Sudah hilang Bapak. Hilang, Pak. Pak. Hilang muncul. Yang ada di wajah Pak Pontianak. Serius juga. Itu hilang. Agama yang nampilkannya. Ibu gara-gara Bapak Ibu juga tidak serius. Ya, Udah Pak dosen, Bapak Ibu, jangan ribut. Kita anak-anak Kita ya. serius ini. Tidak serius ya udahlah keluar. Oke, tadi kisi-kisi nomor berapa ya? Saya lupa. 16. Nomor 16. 16 Pak dosen. 16 kepada dosen. Untuk aspek pedagoginya tadi tentang apa? Pedagogi. KKTP. 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 Tentang KKTP. Untuk materi konten
Tentang apa? Ciptaan Allah. Citra Allah. Ciptaan Allah dan Dan Allah. Kriteria. citra Allah. Ya, tentang citra Allah. Ciptaan Soalnya Allah dan nggak muncul. citra Allah. Soalnya Pak, Soalnya ini ada nggak muncul. kendala. Materi paling pertama, Saya Pak. sudah Ini gara-gara dibatalkan Pak Pontianak nih. jadi co-host ini. Pontianak. Kita berbeda, nggak usah sering salah kan. Pontianak kalau bukan dari Pak. Bukan soal salah, yang lain serius, yang lain main-main. Soalnya nggak muncul di layar Pak. Kalau tidak serius, keluar saja. Kan kasihan yang lain yang mau belajar. Dari Pak Pontianak. Saya ini cari sinyal aja jalan 2 jam loh Pak. Serius, terganggu. Pak Linus. Terus terang saya Kita sangat perbatasan terganggu. berjuang penting keluar Jalan saja. 2 jam Pak. Tolong jangan Pak ribut. Linus. Kalau merasa anda penting keluar aja. Kita sudah buat kesepakatan tadi Pak. Tolong dengan hormat. Nggak kasihan kami yang Baik, di UD Pontianak. ini nih Pak. Kami ini Jangan- cari sinyal aja jalan 2 jam Pak. Jangan-jangan Lanjut Pak dosen, lanjut. Ini nih Pak. jangan itu ilegal manusia Keluarkan aja yang ribut. Sama Bu, cari sinyal sama Bu. Baik Bapak Ibu, mohon bersabar. Saya harus kontak admin dulu. Iya Rupanya Pak, iya Pak. Sudah sampai Sudah nomor di- berapa saya jadi tidak bisa menyimak. 16. sudah tidak dijadikan co-host ini. Tapi itu Emmanuel, tenang. semua orang bicara Timothy, semua. Sabar, siapa Pak yang ribut Emmanuel. langsung keluarkan aja. Sabar Pak Emmanuel. Udah pakai baju merah Bapak. Wah, sinyal loading. Sinyal juga. Jangan ilegal si Pontianak ini. Risa Riani, mohon tolong tidak coret-coret layar. Orang sawah saya kejadian dari Pontianak itu ngapa namanya enggak dimunculkan. Nggak Iya. pernah Pontianak menghargai itu, orang lain tuh. Nggak pernah Pontianak kasihan lagi yang dipuji coret-coret ini. seperti ini. Saya malu orang Pontianak nih. Penyusup itu Keluar dia penyusup. tuh. Nggak tahan dia suara Bapak Ibu. Dari Pontianak. Keluarkan aja itu penyusup. Mau Nggak terima. sendiri tuh. Martin ambil menunggu. Dari Pontianak itu namanya Pak Jongnam, Bapak Ibu. Seperti Jelas. nama orang Thailand ya. Nggak jelas juga itu. Oh, namanya Pak Jongnam. Pak Jongnam selalu protes kalau ada yang ribut di grup. Jangan-jangan ada itu Sudah ilegal Bapak itu. Ibu, Itu, ini sudah Pak mulai. Kiamos Mari tuh kita dari Pontianak. dengar. Oh Bagaimana, Bapak Bapak Ibu. Ibu? Cukup Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Sudah ini sudah Ya, mulai kita Bapak lihat Ibu. aja. Ya Pak Timotius, Fokus, lanjut Pak. fokus. Ah, wi- Kita lanjut. Sekarang kita masuk ke kisi-kisi nomor 16 ya. 16. Oke, sekali lagi untuk kontennya adalah tentang ciptaan Allah dan citra Allah. Ya. Lalu untuk pedagogiknya adalah atau perangkat pembelajarannya tentang kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran khusus untuk aspek pengetahuan. Ada aspek psikomotorik, nanti Bapak Ibu lihat sendiri ya. Dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik tentang ciptaan Allah dan citra Allah, seorang guru ingin menyusun rumusan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran untuk aspek pengetahuan. Rumusan KKTP yang paling sesuai adalah A. Peserta didik dapat menghayati makna manusia sebagai citra Allah melalui diskusi kelompok secara umum. B. Peserta didik dapat mengidentifikasi makna manusia sebagai citra Allah berdasarkan kejadian bab 1 ayat 27 dengan bantuan bahan ajar yang tersedia secara lengkap dan terstruktur. C. Guru mampu menjelaskan makna manusia sebagai citra Allah kepada seluruh siswa dalam waktu yang ditentukan. D. Peserta didik dapat menyebutkan isi kejadian bab 1 ayat 27 dengan tepat. E. Peserta didik mampu mendengarkan penjelasan guru tentang makna manusia sebagai citra Allah tanpa menggunakan catatan atau referensi. B. Jawabannya Pak. Jawabannya bebas. Bebek.
Kita coba lihat kata kerja B. operasionalnya ya. B. Ini menghayati, ya. ini Identifikasi. mengidentifikasi, Ya, ini menjelaskan, ya. Menyebutkan. ini menyebutkan, Dan itu Mendengarkan. ya, mendengarkan. Dengarkan. Kira-kira mana yang berkaitan dengan aspek pengetahuan ini? tetap B, Pak. Identifikasi. Identifikasi manusia sebagai citra Allah berdasarkan Pak. kejadian. Oke, baik. B. Kalian cocok B. Berdasarkan Kedua. kejadian 1 ayat 27 dengan bantuan bahan ajar yang tersedia. Oke, saya tampilkan ini ya. Saya tampilkan Masukkan ini. suara. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Saya kira kemarin juga sempat disebut ya. Ada audiensnya, ada conditionnya, dan ada tingkat atau kualitas penguasaan kompetensi. A, B, C, dan D. Oke. Delta. Saya B, peserta didik dapat B, mengidentifikasi jawabannya. makna manusia Peserta didik sebagai B. citra Allah. Jawabannya bebek. Sekarang kalau misalnya kita ini ada semua ya. Peserta Ada yang nggak ada, Pak? Iya, ada menghayati, mengidentifikasi, dan sebagainya. Yang Kalau peserta didik ada semua. lengkap. Kalau unsur A-nya ada semua ya. Ya, ada. Iya. Semua Ada. peserta didik ada. Ini jelas tidak ini ya. Ini Di persoalannya belakangnya ada. Iya, karena guru. Di belakangnya ada seluruh siswa. Tapi itu kan guru fokusnya. Didik dapat menyebutkan. Ya, seluruh siswa. ya ini kan guru mampu menjelaskan. Yang pasti bahwa ini sudah salah Bukan. ini. Iya. Bahwa ini kata kerja operasionalnya menjelaskan. Ini juga aspek pengetahuan, tapi di sini sudah kita bisa lihat Guru. ini ada mengecoh saja. Jadi tinggal yang ini. Tapi persoalannya sekarang kata kerja operasionalnya ini menghayati. Menghayati ini apakah aspek pengetahuan? Bukan. Bukan. Itu Bukan. Menghayati Sekarang- lebih pada kehidupannya. Kira-kira jawabannya yang mana ini Bapak? Menghayati itu B. B, Pak. B. Oke. B, Pak. Nah, kalau kita sepakat Bola. jawabannya adalah B. Unsur A-nya sudah peserta didik, unsur B-nya ada Mengidentifikasi. kondisinya C, ada Kejadian 1. Bantuan belajar Berdasarkan kejadian. Oke. struktur. Oke, ini ya. Boleh beri Ya, ada masukan, bahan Pak dosen? ajar yang tersedia dan juga terstruktur. Boleh memberikan masukan? Degree terstruktur, lengkap dan struktur degree. Lalu Bapak dosen, izin Nah. usul. Boleh memberikan Izin usul. masukan? Baik, terima kasih Pak dosen. bagaimana? Karena tipe soal umumnya yang digunakan di sini adalah soal HOTS. Sehingga menurut pemikiran saya, jadi peserta didik dapat mengidentifikasi itu salah satu. Kemudian peserta didik menyebut juga itu bagian dari aspek pengetahuan. Iya. Sehingga nanti tipe soal ini dia bisa menggunakan HOTS soal, artinya itu dalam bisa dipilih lebih dari satu jawaban. Karena soal HOTS itu ada pilihan ganda kompleks, pilihan ganda biasa, ada benar salah, dan ada uraian. Sehingga nanti kalau misalnya bisa juga kita terjebak dalam dua pilihan. Ya, sekian saja dari saya. Oke. Ini Tadi hanya saya satu soal, katakan, Pak. ini tadi terkait dengan rumusan ya. Rumusan yang lengkap itu kan ada unsur A, Ya, unsur B, B, C, D. dan D. Sekarang kita cek jawaban-jawaban ini. Walaupun misalnya kata kerja operasionalnya ini menjelaskan tadi, tapi ini kan sudah guru. Lalu menyebutkan memang ini juga pengetahuan. Ini level bawah misalnya.
sedikit lebih ke atas misalnya mengidentifikasi. Tapi kan ini tidak lengkap unsur A, B, C dengan C, D. C. Iya. Kalau B ini sudah lengkap ini ya. Sudah lengkap. Sampai Betul D. sekali. Ada unsur A, B, C, B, dan C, Dan D. D. Betul sekali. B. Betul. Begitu ya. Iya. Iya, Pak. Sudah. Baik, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut. Pak dosen, Pak Ya, dosen izin usul nih Usul karena apa Bapak. lagi? Bagaimana? Kalau boleh di setiap contoh soal Bapak memberikan tanda di mana jawaban yang paling benar. Karena jujur saja kami pakai screenshot juga ini Bapak punya soal ini. Oh, gitu. Untuk kami belajar. Ya, untuk nekara keren tuh. Yo. Pas, Pak. Oke, baik. Nanti di bagian akhir saya akan tanda mana jawaban yang Kasih warna aja lah, Pak. Oke. Kasih warna. Kita lanjut kisi-kisi nomor 17 ya. Jawabannya apa ya, Pak? Sorry. B. B. Kita yang lengkap. Hanya dengerin. Bebek. Bukan tidak dengar. Ya, Pak. Oke. Mereka belum masuk. Sekarang kita masuk kisi-kisi nomor 17. 12. Materinya adalah 17. nilai dan karakter Kristiani. Di dalam modul profesional ini topik keberapa, Bapak Lin? Masih ingat? Rancang topik ke Topik 7. berapa nilai dan karakter Kristiani? 3. Ketujuh. Topik ketujuh, Pak. Topik ketujuh. Baik, sekarang untuk pedagoginya di sini diminta adalah merancang apersepsi, ya. Ada yang kosong. Ada yang kosong. Oke. Halo. Sekarang kita coba lihat, ya. Kalau kisi-kisi dan indikatornya seperti ini, bagaimana nanti bentuk soalnya? Ya, nih. Dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik tentang nilai kasih dan pengampunan, seorang guru ingin merancang persepsi yang menarik agar siswa langsung terlibat sejak awal. Bentuk persepsi yang paling tepat digunakan guru sesuai karakter Kristiani dan pendekatan pembelajaran adalah A. Guru memutar video pendek yang menunjukkan seseorang menolong musuhnya, lalu mengajak siswa mendiskusikan nilai kasih dan pengampunan yang muncul dalam video tersebut. B. Guru langsung memberikan tugas kelompok tanpa menjelaskan hubungan materi sebelumnya dengan topik baru. C. Guru membacakan definisi nilai kasih dan pengampunan dari buku teks tanpa mengaitkan dengan pengalaman nyata siswa. D. Guru memulai dengan memberi soal latihan tertulis tentang pengampunan. E. Guru meminta siswa menghafalkan daftar nilai-nilai Kristiani sebelum memulai pembelajaran. A. Yang paling tepat apa? Karena persepsi maka harus Video pendek yang yang menunjukkan termasuk seseorang dalam menolong. Video pendek. Oke. Kasih dan pengampunan. Karena menyangkut dengan karakter Kristiani. B. Itu tidak mungkin karena langsung dari tugas karena persepsi. Bagaimana kalau D? Oke. Loh, Ini kasih dan pengampunan. persepsi ya. Dia berupa pertanyaan pemicu. Dia bisa cerita atau narasi. Dia bisa Media visual. media visual. Media Visual dan audio Iya. visual. Bisa video, bisa gambar. Kalau begitu A. kemungkinan Cocok dengan jawaban Iya. B tadi. A. Jawabannya. Oh ya, oke. Ayam. Jawabannya ayam. Ya. Iya, Pak. Iya. Iya. Ayam. M hitam. Ayam. Sesuai mengapakan daftar nilai Kristen. Ayam. Oke lagi untuk kesekian kali ya, saya sampaikan bahwa perhatikan kata kerja atau frasa kunci dan untuk membantu Ya, Pak.
cari kata kunci itu ingat saja bahwa soal itu pasti di dalamnya ada aspek profesionalnya, ada aspek Pedagogi. Untuk pedagoginya tolong kuasai terkait dengan pengembangan perangkat pembelajaran dari awal sampai akhir ya. Ya. Analisa capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, KKTP, asesmen, model-model pembelajaran dan seterusnya. Oke, kalau begitu kita lanjut, hampir selesai ya. Ya, Pak. Mampu merancang. Nomor 18. Materinya kepemimpinan dan tugas gereja. Untuk pedagoginya adalah merancang materi kepemimpinan dan tugas gereja. Merancang model pembelajaran. Disajikan harus. Nanti soal bentuk soalnya adalah disajikan kasus pembelajaran terkait kepemimpinan dan tugas gereja dan peserta mampu merancang pembelajaran, model pembelajaran yang sesuai. Oke. Paling tidak dalam proses ini Bapak Ibu diarahkan untuk mendalami secara khusus model PJBL dan PBL ya. Dan setiap model ini ada sintaksnya, tolong perhatikan sintak untuk masing-masing model ini. Nah, kalau misalnya soalnya seperti ini, nanti kira-kira bagaimana kita menganalisis. Dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik, seorang guru ingin mengajarkan tentang peran umat beriman Kristiani sebagai imam, nabi, dan raja melalui model pembelajaran berbasis project based learning. Berdasarkan sintak PJBL, langkah yang paling tepat dilakukan guru dan siswa setelah merancang kegiatan proyek adalah A. Memulai dengan pertanyaan esensial untuk membangun rasa ingin tahu siswa. B. Membuat jadwal aktivitas secara kolaboratif, termasuk timeline, deadline, dan alasan pemilihan metode kerja. C. Melakukan refleksi bersama siswa tentang pengalaman yang diperoleh selama mengerjakan proyek. D. Memberikan penilaian dan umpan balik kepada siswa tentang hasil proyek yang telah dikerjakan. E. Merancang rubrik penilaian secara pihak. B. Karena project based learning maka B, Pak. merancang aktivitas proyeknya, timeline, deadline, dan metode. Oh, nah. Deadline dan alasan pemilihan metode. B, Pak. B. Karena project based learning. Betul. Pasti berkelompok. Bebek, Bu, bukan burung. Oh, bebek. Oke, sekarang kita lihat di sini. Jangan bilang burung, Bu. Ya, Nanti kira Bang burung. Sama aja bebek burung. Bebek burung. Mulai lagi. Ada bebek, ada burung ya. Menyusun jadwal, ada PJBL menyusun Ini untuk PJBL, jadwal. sintaknya secara singkat mulai dengan penentuan pertanyaan mendasar, Ya. perencanaan proyek, penyusun jadwal, memantau peserta didik pembagian proyek, penilaian hasil, dan evaluasi pengalaman. Lalu untuk PBL-nya, orientasi peserta didik, B. Mengorganisasikan peserta didik, C. Membimbing penyelidikan, D. Mengembangkan atau menyajikan hasil, E. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Oke. Jadi dalam soal itu yang diminta itu adalah PJBL ya. Merencanakan proyek. Baik lagi Pak soalnya tadi. Menjadwalkan. Jadwal ini. Membuat jadwal. Ya. Kita baca lagi soalnya. Merencanakan proyek. Dalam pembelajaran pendidikan seorang guru setelah kuncinya itu kata kuncinya membuat jadwal pembelajaran berbasis proyek ya. Project. Botak. Karena jelas di ada dalam, project dalam dari situ. PJBL itu yang pertama itu Engage. membuat jadwal. Berdasarkan sintak Membuat PJBL, jadwal. langkah yang paling tepat Langkah yang pertama adalah membuat jadwal. Ini kan yang sudah dilaksanakan itu adalah merancang PDBC. proyek ya. Ini langkah yang paling tepat dilakukan guru dan siswa setelah merancang kegiatan merancang. Dia kan sudah dirancang. Sintak PJBL itu berdasarkan sintak. Berarti ini penentuan pertanyaan mendasar, menyusun perencanaan proyek. B itu Pak. Jawabannya adalah B, Pak. Ya, jawabannya adalah B. B. Setelah merancang kegiatan proyek,
langkah berikutnya adalah menyusun jadwal aktivitas. Ya. Iya. Oh ya, botak. Sekali B lagi, toh, benar. untuk soal-soal seperti ini mau tidak mau kita harus kuasai ya, Materi. sintaks dari burung ya. Benar, Burung. dah, Dalam- untuk Patimu. dalam beberapa literatur mungkin nanti Bebek Bapak jawabannya. melihat bahwa ada yang mungkin misalnya untuk PJBL hanya 5 langkah, literatur lain mungkin 6 langkah atau 7 langkah. Tapi tolong perhatikan ya paling tidak gagasan kunci dari PJBL dengan PBL ini. Sehingga walaupun nanti ada yang bilang 6 langkah, 7 langkah, tapi Bapak Ibu kembali ke soal dan paling tidak Bapak Ibu tahu urutan. Ya. Kalau PBL mulai dari mana dan berakhir di mana. Hanya Demikian juga untuk mendasar PJBL. Ya. merancang kegiatan. Yang ini tadi mereka sudah merancang kegiatan proyek. Berarti langkah Iya, berikutnya setelah adalah itu menjadwal. membuat Membuat jadwal. Mudah-mudahan soalnya seperti ini modelnya. Kita tidak tahu Amin. Amin, modelnya amin. seperti apa ya. Sepakat, Pak. Amin, Pak. Oke, Gampang Pak kalau begini. Amin, Pak. gampang ya. Ya, semoga kami lulus Iya. semua ya, Pak. Jangan dirubah Oke, saja oke. soalnya, seperti itu aja. Kalau ada Ini materinya adalah jawab hidup bisa dan kita karya dibagi Yesus. kepada mahasiswanya, Lalu Pak. Yang untuk kerja PBL-nya adalah, untuk pedagogiknya adalah merancang media pelajaran. Dia bisa dari mana? Pembelajaran. Iya, betul. Sekarang dia minta media pembelajaran. Materinya tentang hidup dan karya Yesus. Nanti bentuk soalnya disajikan kasus pembelajaran terkait kepemimpinan dan tugas gereja, peserta mampu merancang media pembelajaran. Oke, ini media pembelajaran. Kita akan kembali setelah melihat soalnya dulu. Kalau kisi-kisi dan indikator soal tadi kita coba terjemahkan dalam soal, bisa jadi soalnya seperti ini. Dalam merancang media pembelajaran untuk membantu siswa memahami makna persekutuan gereja, seperti dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47, pemilihan media yang paling tepat berdasarkan prinsip kesesuaian karakteristik belajar siswa dan media pembelajaran. Ini ada beberapa di situ. Belajar visual Pak, Menggunakan media visual seperti gambar, Media diagram, pembelajaran A. untuk Yang mendukung sesuai. siswa SIP belajar visual agar lebih memahami makna persekutuan. A. A. media pelajaran yang Oh, jawaban benar. jawaban. Ayam. Jawabannya ya, Ayam. ya itu Media. audio, video, gambar, diagram. Ada jawabannya itu. Berdasarkan Ya. kembali tadi ke Bapak Ibu, saya bandingkan dengan soal tentang gaya belajar tadi ya, yang Pilih media kinestetik tadi. pembelajaran. Ada jawabannya di situ. Dalam merancang media pembelajaran untuk siswa memahami makna persekutuan gereja, pemilihan media yang paling tepat berdasarkan prinsip kesesuaian karakteristik siswa dan media pembelajaran adalah menggunakan media visual seperti gambar, diagram, atau audiovisual untuk mendukung siswa bertipe belajar visual agar lebih memahami makna. B. Memilih media pembelajaran hanya berdasarkan kesukaan guru atau mengembangkan gaya belajar siswa. Jelas tidak. Ya. Ketimpangan. Menggunakan media audio seperti rekaman suara atau ceramah, Sesat. meskipun mayoritas siswa adalah tipe visual. kan dalam memilih media Mengabaikan karakteristik siswa dan hanya berfokus pada efisiensi waktu guru dalam memilih media. Ya. Memang dalam memilih media kita juga perlu memperhatikan ini ya. Efisiensi waktu. Lalu E, memilih media pembelajaran yang kompleks tanpa memperhatikan apakah siswa dapat memahaminya sesuai tipe belajar mereka. Apa jawabannya Ini juga apa? salah satu yang harus kita perhatikan. Jangan sampai media yang kita terlalu rumit untuk peserta didik kita. Ya. Belum lagi tadi memperhatikan ya karakteristik gaya belajar peserta didik. Maka
Kalau soalnya seperti ini, kita bisa pilih jawaban A, ya. Ya. Menggunakan media visual sesuai dengan tipe atau gaya belajar visual peserta didik. Oke, berarti kita hampir selesai nih. 20 lagi, Pak. Ini yang 20 ya, terakhirnya. 20. Krinya sengsara wafat dan kebangkitan Yesus. Merancang lembaran kerja didik LKPD. Dia sengsara wafat dan kebangkitan Yesus. Lembar kerja peserta didik. Untuk soalnya nanti disajikan kasus pelajaran terkait sengsara wafat dan kebangkitan Yesus. Peserta mampu merancang lembar kerja peserta didik. Kita lihat soalnya saja. Contoh soal. Dalam merancang lembar kerja peserta didik LKPD dengan materi tentang wafat Yesus sebagai tanda solidaritasnya dengan manusia, penyajian dan tampilan LKPD yang tepat untuk menunjang keterlibatan dan pemahaman siswa sesuai dengan aspek penyajian dan tampilan LKPD adalah A. Judul LKPD wafat Yesus, (2) tanda kasih dan solidaritas Allah dengan manusia. B. Instruksi, (2) salin teks kitab suci tentang sengsara dan wafat Yesus tanpa membuat refleksi atau pemahaman pribadi. C. Tampilan LKPD hanya membuat teks panjang tanpa ilustrasi atau pertanyaan reflektif yang membantu siswa mengaitkan makna salib. D. Gas buatlah refleksi pribadi dalam pengalaman pribadi. Bagaimana kamu merasakan Allah hadir? Gambar domba yang hilang. Dodol. Jawabannya Domba. Daging. Duda. Aduh. Menunjang keterlibatan. Ini bentuk LKPD ya. Membantu peserta didik menemukan konsep. LKPD yang membantu peserta didik mengintegrasikan konsep yang dinding. 3. LKPD sebagai penuntun belajar. 4. LKPD untuk penguatan dan penerapan materi pembelajaran, dan LKPD sebagai petunjuk kegiatan praktikum. Itu bentuk-bentuk LKPD, lalu nanti ada tampilannya sederhana dan seterusnya. Kalau mengikuti soal ini, maka jawabannya adalah D. Jawabannya adalah D. Menunjang keterlibatan. Buatlah refleksi dalam pengalaman dirimu, bagaimana kamu merasakan Allah hadir bersama. Jawab Seperti Yesus. Duda. Diam, jawaban yang tepat. Oke, Bapak Ibu. Itu gambaran untuk kisi-kisi nomor 1 sampai nomor 6 sampai 10 dan nomor 16 sampai 20. Sekali lagi bahwa tampaknya soal yang disiapkan oleh Panitia Nasional sesuai dengan kisi-kisi yang kita terima. Di dalam soal itu pasti ada aspek pedagogik, pasti ada aspek profesional. Maka di dalam merumuskan soal kita harus perhatikan itu lebih dulu. Dan diharapkan bahwa kita harus membaca secara keseluruhan. Soal-soal tadi memang untuk pengecohnya belum terlalu kuat ya, sehingga mudah kita untuk melihat jawaban dari pilihan-pilihan tadi. Tapi kalau misalnya soalnya benar-benar dibuat dengan mempertimbangkan ya jawaban-jawaban yang paling tidak bisa mengecoh, bisa saja kita kewalahan untuk melihat mana pilihan yang paling tepat ya. Kalau misalnya kita tidak menguasai konsep dasar hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan perangkat, mulai dari analisa capaian pembelajaran sampai dengan asesmen. Itu Bapak Ibu, apakah ada hal yang mau didiskusikan? Yang tinggalan Kita dengar dari Pak Petrus. Pak Petrus.
Baik, Bapak. Bisa dengar suara saya, Bapak? Bisa, silakan. Maunya Baik, di-share Bapak. saja di grup diskusi aja, Pak. Dari awal, ketika Romo menyampaikan terkait pembahasan kisi-kisi ini, yang masih dalam pikirannya saya, terutama selama ini saya masih memikirkan hal tersebut, yaitu terkait dengan 4 refleksi kasus. 4 refleksi kasus. Dan selama Zoom sebelumnya juga belum pernah bahas secara detail terkait 4 refleksi kasus ini yang akan atau ada dalam UKM PPG nanti. Karena itu, mohon kesediaannya Bapak untuk sedikit menjelaskan terkait 4 refleksi kasus ini dan kasus-kasus apa saja yang ada dalam refleksi itu. Dan memang sudah ada informasi selama Zoom sebelumnya, tetapi kurang detail. Karena itu mohon penjelasan dari Bapak sedikit terkait 4 refleksi kasus tersebut. Terima kasih, saya kembalikan Bapak. Oke, baik. Terkait dengan refleksi kasus ini untuk sementara saya belum mendapat informasi yang lebih komprehensif ya. Kita masih di posisi yang sama, LMS dan seterusnya itu belum disosialisasikan sehingga nanti untuk refleksi kasus itu seperti apa ya, karena baru dimulai tahun ini. Tapi kemarin kalau tidak salah Romo Sugi sebagai Kaprodi sudah menjelaskan terkait dengan refleksi kasus ini, dan paling tidak harapannya refleksi kasus ini bisa membantu Bapak Ibu nanti ya, karena nanti nilainya itu tergantung para dosen ya, para penguji. Hanya memang harapannya penguji nanti, saya kira Romo Sugi juga sudah menyampaikan bahwa nanti untuk kita semua yang di bawah Bimas Katolik untuk UP-nya dialihkan ke Ambon kalau tidak salah ya, untuk pengawas dan seterusnya. Tapi untuk sementara seperti apa LMS, karena ini hal baru untuk UKM PPG, kami juga belum mendapat sosialisasi terkait hal ini. Mudah-mudahan nanti Romo Sugi pada waktunya dia bisa menjelaskan lebih lengkap terkait dengan refleksi kasus. Begitu ya Pak. Oke, yang berikut Pak Krispianus, silakan Pak Krispianus. Ya, baik. Terima kasih Pak Timoteus atas kesempatannya. Saya sedikit bertanya Pak. Memang dari kemarin itu pada saat kita mau adakan proses bersama, memang terkesan bahwa para dosen ya yang ada di setiap kampus dan tim pusat yang penguji ada keterpisahan Pak. Maksudnya bahwa biasanya itu kan kalau dalam ujian biasanya kan keterkaitan langsung antara pemberi materi penguji dengan ini kan ada perpaduan ya. Nah, dalam rangka ini saya ingin bertanya, kenapa ini terjadi Pak? Karena kan kita juga was-was kan, dalam arti begini, kita bersama-sama belajar, memang sih mungkin ada plus minusnya. Tetapi dalam kekhawatiran kami bahwa jangan-jangan apa yang kita persiapkan ini sama sekali tidak menjawab kebutuhan gitu. Nah itu pertanyaan saya sebagai pribadi, nggak tahu kalau rekan-rekan guru yang lain. Tetapi saya punya kekhawatiran begini, memang kalau cara begini kan supaya kita tuh tidak terpaku pada sesuatu hal gitu kan, kita belajar lebih banyak, lalu kita punya kesempatan lebih besar juga. Tetapi saya ingin tahu bahwa kenapa menjadi seperti ini, Pak. Terima kasih. Oke. Baik Pak Krispianus, sejauh yang saya tahu dalam proses kita ini memang banyak pihak yang terlibat ya. Nah, ada panitia nasional, ada Ditjen Bimas Katolik, dan ada LPTK ya. Bahkan mungkin juga ya Kanwil Kementerian Agama juga ada yang mungkin
dilibatkan, misalnya ada yang mungkin untuk pembiayaannya oleh Kanwil. Terkait proses kita, dari awal seluruh proses seleksi itu kan langsung ditangani oleh Bimas Katolik, ya. Lalu di dalam kementerian, dari Bimas Katolik bergabung dengan kementerian lain, termasuk dari Kementerian Pendidikan, bergabung menjadi panitia nasional, ya. Dan untuk proses memang sepenuhnya diserahkan kepada LPTK, ya, bahwa kemudian nanti ujian tetap diselenggarakan oleh panitia nasional dan itu menjadi kewenangan mereka untuk menentukan lulus atau tidak. Kami di LPTK hanya melaksanakan proses sebagaimana ya juknis yang sudah ditetapkan, prosedur-prosedur yang ada, lalu nanti ketika misalnya sudah dinyatakan lulus oleh panitia nasional, LPTK akan menerbitkan sertifikat pendidik. Mungkin bahwa kebijakan ini terkait dengan penyelenggaraan PPG dalam jabatan khusus untuk menyelesaikan ya Bapak dan Ibu guru yang sampai sekarang belum tersertifikasi, ya. Sehingga memang proses ini melibatkan banyak pihak, ya. Panitia nasional itu gabungan dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, lalu di Kementerian Agama sendiri gabung Bapak Dirjen, Katolik, Islam dan seterusnya. Kemudian ada LPTK yang melaksanakan seluruh proses ini untuk mendampingi Bapak Ibu sampai nanti mengantar Bapak Ibu untuk bisa melaksanakan UKM PPG. Lalu kalau nanti dinyatakan lulus oleh panitia nasional, kembali ke LPTK untuk menerbitkan sertifikat pendidik. Mengapa seperti itu? Yang mungkin mereka yang di kementerian yang lebih tahu, ya, kebijakan untuk menyelesaikan guru-guru yang sampai sekarang ini belum tersertifikasi, karena mungkin dalam waktu dekat ya untuk PPG dalam jabatan sudah tidak ada lagi dan nanti akan dibuka untuk PPG prajabatan. Begitu untuk sementara, Pak Rizky. Oke, baik. Terima kasih Pak Timotius. Ya, yang pasti bahwa misalnya untuk penyusunan modul segala macam ini ya LPTK juga dilibatkan, terutama STPK dengan Merauke dan kemarin tambahannya adalah Atambua, ya, LPTK di Atambua. Bahwa tidak kami apa istilahnya hanya untuk mengantar, tidak, seluruh proses dari awal sebenarnya kementerian sudah melibatkan LPTK. Oke. Yang berikut ada Pak, mohon maaf Pak Buala Atulo. Ya, terima kasih Pak kesempatan yang diberikan. Yang menjadi permintaan kami ini mungkin sebagian rekan-rekan yang lain masih sehat dan masih kuat penangkapan apa yang telah disampaikan oleh Bapak ini. Dan mungkin kesukaan juga rekan-rekan ini kalau nanti saat ujian ini apakah bisa membantu kami dengan kunci-kunci jawabannya. Sekian Pak. Lulus Pak, minta sertifikat pendidik aja bro. Lulus Bisa ujian. Sertifikat pendidik aja ambil. Bantu nggak perlu belajar. Mantap. Keluar sertifikat. Sertifikatnya Pak. Masa aja sertifikatnya. Cetak sertifikatnya Pak. Awal saya sampaikan LPTK mengajar Bapak Ibu untuk nanti masing-masing cetak sertifikat. Sertifikat udah dibuat. PPG, ya. Oke. Tetapi pelaksanaan UP itu kewenangan panitia nasional, ya. Lalu panitia nasional ini untuk kita yang Katolik kalau tidak salah kemarin akan diserahkan ke IAIN atau IAIN Sekolah Tinggi Agama Katolik Kristen Negeri kalau tidak salah di Ambon, ya. Sehingga kami di LPTK tidak terlibat lagi nanti untuk ujian itu, ya, untuk UP itu. Tinggal nanti kami tunggu hasil. Kalau misalnya Bapak Ibu lulus, kami LPTK menerbitkan sertifikat. Begitu Bapak.
nanti soalnya seperti apa. Tadi kan saya bilang, Amin, ya Pak. Amin. kita membaca kisi-kisi, kita membaca tadi, oh ternyata ada konten, ada materi, ada aspek pedagogik, ada indikator, maka kemungkinan bentuk soalnya seperti ini. Ya. Tapi seperti apa soalnya, ya itu ada di panitia nasional, Bapak Ibu. Gitu. Contoh tingkat di data. Pak bantu Pak. Oke, baik. Sekarang berikut Pak Emmanuel. Silakan Pak Emmanuel. Contoh tingkat teman-teman kita. Terima kasih. Ambil Terima kita kasih ingat pada ya. saya. Nah, jadi yang perlu kami tanya pertama, kami para mahasiswa ini setiap kali Zoom ini selalu hanya 300 orang dicatat, tetapi yang lain padahal kita tahu 622, 322 orang peserta yang lain itu ya boleh kita akan kucar-kacir mereka, mungkin kasihan juga, itu yang pertama. Dan yang kedua, menyusul dan pertanyaan Pak sebelumnya itu tadi, ini kami terus terang aja karena prosesnya ini ada nanti semacam pelimpahan kepada panitia nasional dan kami tidak segan-segan juga boleh, mungkin bukan kunci jawaban yang dikasih, tetapi alangkah baiknya kalau kisi-kisi semua yang akan diuji cobakan itu, yang diuji nanti, bolehlah di-share kepada kami mahasiswa. Itu aja, Pak. Itu aja. Dukung Pak, kami dukung. Setuju. Setuju, Pak. Boleh juga. Iya. Setuju, Pak. Kalau Yang disampaikan oleh Bapak Emmanuel tadi setuju, sangat setuju. Sendiri. kalau kunci jawaban tidak fair lah. Tapi kalau kita dikasih Ya, kis-kis silakan. Ada yang Boleh lah mengeluarkan kalau wajar, Pak. ada. Tapi kunci jawaban itu namanya. Apa? Setuju dengan itu. Kalau boleh juga kunci jawaban. Dikasih enggak Setuju dengan saya. Tapi kunci jawaban kisi-kisi soal lah. Maksudnya kisi-kisi berupa bukti soal ya. Nomor rekeningnya Kisi juga. soal yang mau keluar. Iya, sekalian nomor rekening. Kasih hati untuk jantung. Pak Emmanuel, Pak Emmanuel, ada naboi. Ya setuju Pak Timotius, kalau jangan bagikan kisi-kisi soal berupa butir soal walaupun belum dijawab kan gitu. Nanti kami jawab sendiri. Kunci jawaban pun Pak. Mana kalau salah jawaban kita, Pak. Jadi bareng makan udah disuapin. Wow. Biar Bapak Ibu ndak Boleh ya. ngambang kira-kira soal apa yang keluar begitu. Itu tunggu ya, kunci saya kirim nanti. Kalau berbaik hati langsung dengan kunci jawabannya nggak apa. Tidak apa-apa Pak. Setuju. Nanti tak saja nanti. Ini masih ada Timotius nih.